Hai, perkenalkan nama saya Anit Sanidra, Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 231203016. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melissa Nur Asima Sidabutar, SPD MPD. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu aliran realisme dalam filsafat pendidikan. Nah, kita masuk ke latar belakang. Hakikat kebenaran dan kebaikan memiliki makna yang mendalam dalam filsafat ini. Kebenaran bukan dibuat, namun sudah ditentukan, di mana belajar harus mencerminkan kebenaran tersebut. Kebenaran bukan dibuat, namun sudah ditentukan, di mana belajar harus mencerminkan kebenaran tersebut. Berbicara tentang pendidikan, Johann Amos Comenius mengemukakan bahwa semua manusia harus mencapai dua tujuan. Pertama, keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi. Kedua, keadaan dan kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Ada rasional realistis. Rasional realistis dibagi menjadi dua, yaitu realisme klasik, berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki ciri rasional, di mana manusia dapat menjangkau kebenaran secara umum. Yang kedua, ada metafisika, yaitu memahami bahwa dunia itu real dan ada di luar pikiran manusia, sehingga kita bisa mengobservasinya. Keduanya dibentuk oleh Tuhan. Ada self-evident atau kejelasan diri, merupakan hal yang penting dalam filsafat realisme karena kejelasan merupakan asas pembuktian tentang realitas dan kebenaran sekaligus. Bagaimana dengan Tuhan? Kebenaran Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan bukti-bukti lain. Sifat Tuhan hanya memiliki Tuhan yang tidak ada yang menyamainya. Begitupun dengan eksistensi, Tuhan merupakan prima kuasa, penyebab utama dan pertama dari segala yang ada. Bahan pendidikan yang esensial bagi aliran ini yaitu pengamalan manusia. Realisme klasik bertujuan agar anak menjadi manusia bijaksana, yaitu seorang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan fisik dan sosial. Nah, kita masuk ke sifat filsafat. Yang pertama, spekulatif. Cara berpikir sistematis tentang apa yang ada, menghubungkan dunia pikiran dan pengalaman. Yang kedua, ada preskriptif. Membuat standar dalam penilaian, kritik tingkah laku, atau mengapresiasi seni. Filsafat pendidikan menentukan tujuan pendidikan yang harus diikuti dan dicapai. Analitik artinya filsafat pendidikan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang spekulatif dan perspektif. Nah, selanjutnya ada natural and scientific realism. Realisme natural ilmiah mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara inherent berpembawaan sosial. Apa yang dinamakan berpikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisme yang berhubungan dengan lingkungan. Filsafat mencoba meniru objektivitas sains karena dunia sekitar manusia itu nyata. Maka tugas sains-lah meneliti sifat-sifatnya. Tugas filsafat mengkoordinasikan konsep-konsep dan temuan sains yang lainnya dan berbeda-beda. Perubahan merupakan realitas yang sesuai dengan hukum-hukum alam yang permanen, yang menyebabkan alam semesta sebagai suatu struktur berlangsung terus. Teori kebenaran yang digunakan adalah teori korespondensi tentang kebenaran, yang menyatakan kebenaran adalah persesuaian terhadap fakta dan situasi yang nyata. Nah, kita masuk ke aliran filsafat. Aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani.
Berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis, yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata. Dan juga berbeda dengan aliran materialisme yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata. Adapun realist values and education. Yang pertama, classic religious mengemukakan bahwa kita dapat memahami sebuah hukum moral dengan menggunakan alasan, tetapi mereka menuntut hukum didasarkan atas otoritas Tuhan. Yang kedua, tujuan utama pendidikan moral adalah untuk keselamatan jiwa. Anak harus mampu belajar menjaga hati dalam dirinya dan menjauhi dosa. Yang ketiga, sekolah akan membuat individu menjadi berkepala dingin di berbagai waktu. Murid harus mampu belajar hidup dengan standar moral universal, sebab apa yang baik itu baik untuk seseorang dalam bentuk yang umum dan tidak bagi anggota atau masyarakat lain. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah realisme dalam filsafat pendidikan menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada realitas, objektif, dan pengamalan nyata. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan alam. Metode pengajaran bersifat logis dan struktur, dengan pendidik sebagai pusat dan mengarahkan proses belajar. Kurikulum bersifat komprehensif, mencakup ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial, serta menekankan pentingnya disiplin mental dan moral. Dengan demikian, realisme berupaya menciptakan siswa yang mampu menjalankan tanggung jawab sosial melalui pengetahuan yang handal dan dapat diandalkan. Sekian dari materi saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dadah.